Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Menjadi pelampiasan kedua wanita. Seorang wanita dengan gaun seksi warna merah berdiri dengan wajah menggoda di depan pintu apartemennya. "Siapa kamu?" tanya Malik. "Bukankah Anda yang memesan saya 2 bulan yang lalu?" kata bos. "Anda sangat menginginkan saya, hingga rela menunggu sampai saya selesai masa kontrak kerja di luar negeri." Wanita cantik itu dengan berani menyentuh dada Malik yang 3 kancing teratas kemejanya lupa ia kancing kembali tadi. "Pergilah, saya tidak." Belum selesai Malik berkata. Perempuan yang nampaknya sudah terpesona dengan penampilan Malik segera mendorong tubuh pria tampan itu masuk kembali ke dalam apartemen. "Saya tidak butuh bayaran Anda, Tuan. Sepertinya malam ini Anda sangat beruntung," kata penuh menggoda iman dari sang wanita membuat Malik hanya bisa diam membisu. Sudah lama sekali ia tidak mendapat sentuhan dan godaan itu. Ayolah, dia pria dewasa, dan dia butuh itu. Tapi haruskah ia kembali ke masa lalunya? Mendorong pelan supaya wanita itu menjauh. "Pulanglah," kata Malik sesopan mungkin. Bahkan ia yang sempat hampir terbujuk berusaha memejamkan kedua matanya. Tak ingin menatap godaan di hadapannya. "Jangan ditahan, Tuan. Saya tahu Anda sangat menginginkan hal itu." Jari lincahnya semakin membuat Malik kehilangan kendali. Benar saja, sepertinya kalimat sang Casanova bertobat akan tercoreng malam ini. Sepertinya jiwa liar Malik kembali berkobar. Namun bunyi bel yang kembali berbunyi dari balik pintu membuat wanita penggoda itu menghentikan aksinya yang mulai membakar separuh keinginan baik Malik untuk berubah. Malik tersadar, melepas tangannya yang sempat membalas perlakuan nakal sang wanita. Cepat Malik berlari ke arah pintu dan membukanya. "Kamu datang di saat yang tepat. Cepat bantu saya, Zahra." Malik menarik tangan Zahra, membawa tetangganya itu masuk dan berdiri di belakang punggung Zahra. Terkejut Zahra melihat wanita cantik dan seksi yang terlihat membenarkan gaunnya yang nampak kusut, tapi pakaian si wanita masih melekat di tubuhnya. Belum sempat terlepas oleh tangan berpengalaman Malik. "Siapa dia?" tanya Zahra. "Bantu saya membuat wanita itu pergi," Malik berbisik dari belakang telinga Zahra. Sungguh menatap wanita di hadapannya itu membuat Malik kembali buas jika Zahra tidak cepat datang. Jangan sampai ia kembali terjerumus, pikir Malik. "Siapa wanita itu, Tuan? Apa Anda ingin dilayani oleh 2 wanita malam ini?" Si wanita penggoda duduk santai di sofa sembari menyilangkan kedua kaki jenjangnya, tanpa melepas sepatu hak tinggi yang masih melekat sempurna di kakinya. "Pulanglah, dia tidak membutuhkanmu lagi," kata Zahra tegas. "Dia sudah memesan saya jauh hari Nona, dan saya rasa, saya jauh lebih hebat dari Anda pastinya." Wanita bergaun merah memandang rendah tubuh Zahra yang sudah berganti pakaian dengan setelan panjang piyama tidur karena tadi gaunnya basah. Zahra menoleh Malik yang berdiri tepat di belakangnya. "Itu sudah lama, 2 bulan yang lalu," Malik berkata dengan nada pelan.
Zahra kembali berhadapan dengan si wanita bayaran. Apa hebatnya bisa melayani pria yang bukan suaminya? Apa Anda tidak merasa jijik melayani laki yang bukan suami Anda? Lagi pula itu sudah 2 bulan berlalu. Bisa saja laki itu berubah pikiran. Zahra mulai naik pitam. Meski ia pernah berpacaran dan pernah juga jatuh cinta dengan suami orang. Namun Zahra tetap teguh mempertahankan bagian istimewanya hanya untuk suaminya. Sok Suci, si penggoda bangkit dari duduk. Berdiri dengan tatapan tajam bak sebilah pisau siap melawan Zahra yang nampak kecil di matanya. Tersindir si penggoda akan ucapan pedas Zahra. Malik yang sepertinya merasa hawa panas mulai menguap di dalam ruangan apartemennya menelan salivanya susah payah. Seiring melihat Zahra yang kini sudah berkacak pinggang di depan sang penggoda iman kaum pria. Hahaha, kenapa iri kalau saya masih suci? Iri, bilang bos. Sepertinya keberanian Zahra muncul karena seringnya berkomunikasi dengan istri sang bos. Siapa lagi kalau bukan nona jodinya yang jika bicara bisa sepedas cabai rawit. Kau mendekati Zahra. Api amarah wanita bergaun merah terang sudah berada di ubun-ubun. Lepas kendali sudah rasa sabar di diri 2 wanita berambut panjang itu. Dan terjadilah adegan jambak menjambak antara kedua wanita yang baru bertemu malam itu. Si penggoda merasa terhina oleh perkataan Zahra, sementara Zahra merasa marah karena tersulut emosi. Jeritan, umpatan, tarikan membuat Malik mundur perlahan. Apa yang harus ia lakukan? Siapa yang akan ia tarik duluan? Situasi yang tak pernah Malik bayangkan kini terjadi di apartemennya. Stop, Malik berusaha memisahkan kedua wanita yang masih berdebat di tengah aksi saling mencakar dan menjambak. Akan fatal jika ia tak menengahi. Namun 2 wanita tetap tak menghentikan perkelahian. Hingga tak elak, kini Malik pun menjadi pelampiasan kedua wanita yang dikuasai emosi tingkat tinggi. Terpaksa Malik mengeluarkan tenaga supernya hingga akhirnya Malik berhasil mendorong tubuh si wanita penggoda keluar dari dalam apartemen. Lalu menutup paksa pintu saat tubuh wanita itu sudah berada di luar. Rambut rontok, terlepasnya beberapa kancing kemejanya, dan luka cakaran di wajah dan leher menjadi tanda bahwa Malik benar tertimpa kesialan malam ini. Keadaan Zahra tak jauh berbeda. Rambut panjangnya yang semula tertata rapi kini kusut di mana-mana. Bulu mata yang semula anti badai kini telah pontang, panting terhempas tak beraturan. Tertawa puas keduanya saat melihat penampilan mengenaskan mereka malam itu. Nampaknya Zahra ikut terseret kesialan karena membantu Malik bertobat. Maaf, kata Malik sembari tersenyum. Ini pengalaman pertamaku. Mungkin ini yang pernah dirasakan Nona Jodi waktu itu. Zahra kembali mengingat sikapnya pada Ara waktu itu. Dengan polosnya ia berkata di depan Ara bahwa ia menyukai bosnya tanpa tahu bahwa Ara adalah istri sah sang bos. Maksudnya, pria beristri yang pernah saya sukai adalah Lano. Zahra menertawakan dirinya sendiri yang nampak bodoh sekali waktu itu. Benarkah, apa Lano tergoda saat kamu berusaha menggodanya? Malik merasa penasaran.
Meski penampilan keduanya jauh dari kata normal saat ini, tapi nampaknya pembahasan kali ini sungguh membuat Malik teralihkan. Tentu tidak, Lano bukan pria seperti Anda. Hanya karena wanita seperti tadi saja Anda sudah hilang kendali, cibir Zahra. Malik merasa tersindir. Dia benar payah dalam hal mengendalikan nafsu. Apa saya harus mencari istri secepatnya? Itu pilihan terbaik. Cari istri yang baik, yang menerima semua masa lalu Anda dan mendukung Anda untuk menjadi pria baik. Apa ada wanita seperti itu? Tentu saja, Anda tidak kurang satu pun dari segi materi dan fisik. Hanya saja, wanita akan sedikit takut jika ingin menjadikan Anda suami. Kenapa takut? Jarang sekali pria yang sudah sering bergonta-ganti wanita akan setia pada pasangannya. Dan hal itu mungkin akan membuat para wanita takut menjadi istri Anda, Tuan. Zahra sedikit iba melihat raut wajah Malik yang berubah datar. Apa benar? Benar tidak ada harapan? Apa dengan berjanji sepenuh hati tidak akan membuat wanita itu berubah pikiran? Kalau begitu, buatlah wanita itu percaya bahwa Anda benar ingin berubah. Ya, saya akan membuat wanitaku percaya, tapi siapa wanita itu? Itu yang menjadi pertanyaanku. Malik membaringkan tubuhnya di sofa panjang. Bukan hal yang mudah untuk Malik serius pada perempuan. Apa yang ia rasakan pada Ara mungkin akan sulit ia berikan lagi pada wanita lain. Nanti saja kita bahas itu. Sebaiknya saya obati luka Anda terlebih dahulu. Zahra bangkit dari sofa tunggal, berjalan ke arah Malik berbaring. Pelan Zahra mengobati luka di tubuh Malik dengan salep yang ia ambil dari saku pijamannya. Sesekali ia melirik wajah Malik. Terlihat jelas raut lelah dan penuh beban ketika pria tampan itu memilih merapatkan kelopak matanya. Terpejam sesaat untuk menetralkan suasana hatinya yang kacau. Pulanglah setelah selesai, sudah terlalu malam. Berada di dalam satu ruangan denganku tidak baik untuk wanita sepertimu, Zahra. Saya akan segera pulang setelah ini. Satu hal yang saya tangkap dari dalam diri Anda, walaupun pria seperti Anda mungkin akan sulit membuat wanita percaya. Apa? Anda tipe pria yang bertekad kuat, dan saya yakin jika Anda mendapatkan pasangan yang tepat, maka Anda 100% akan menjadi kepala keluarga yang baik. Semoga saja wanita itu segera datang dan mengulurkan tangannya untuk membawaku menjadi lebih baik. Tersenyum tipis sebelum akhirnya Zahra memilih pulang setelah selesai mengobati Malik. Dia juga harus diobati, pikir Zahra. Kesunyian kembali terjadi di dalam apartemen Malik setelah kepergian Zahra. Malik segera bangkit dari sofa lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Merebahkan tubuh liatnya hingga akhirnya pria itu tertidur pulas di atas kasur empuknya. Semoga saja ia bisa melupakan patah hati dan kesialannya malam ini. Berharap matahari yang hadir esok hari bisa membangkitkan semangatnya kembali dalam hal mencari pasangan hidupnya dan mengubah kebiasaannya. Zahra dengan salah satu tangan sedang memotong wortel tampak sesekali menguap lebar sembari menahan kantuk.
Semalaman ia kurang tidur dan pagi hari ia harus memenuhi pekerjaan sampingannya. Membantu si Nyonya Ara. Kamu istirahat saja kalau capek, ucap Bara yang juga masih sibuk membersihkan daging untuk dimasak hari ini. Menu makanan request Ara. Tidak, aku hanya sedikit mengantuk, jawab Zahra. Ia senang sekali membantu Bara memasak. Selain karena Bara adalah pria baik, Zahra juga bisa sekalian belajar ilmu memasak dari Bara. Pria ini lebih cocok menjadi chef saja sebenarnya, pikir Zahra. Kamu kenapa tidak semangat pagi ini? Zahra, tanya Ara yang baru saja selesai membantu Galih, Alex dan Baim mencuci motor dan mobil. Ara langsung duduk di dekat meja makan yang berada tak jauh dari Bara dan Zahra. Aku tidak apa-apa, Nona, hanya kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Kalau punya suami wajar kalau kurang tidur, tapi kan kamu jomblo. Ujar Ara tanpa rasa bersalah sama sekali. Tanpa sadar ucapannya itu menusuk telak sudut hati kedua insan yang tampak akrab memasak di dapurnya. Anda memang tidak bisa mengerem mulut Anda, Nona. Zahra menggeleng. Kenapa? Apa yang aku katakan salah? Apa sekarang kamu tidak jomblo lagi? Ara mendekati teman wanita satunya itu sekarang. Menatap Zahra yang terlihat masih belum terima dengan nasibnya yang memang masih sendiri. Tidak Nona, Anda benar, bos tak pernah salah, anak buah yang selalu salah. Pasrah Zahra. Hahaha, aku hanya bercanda, Zahra. Jangan diambil hati, tenang saja, nanti aku carikan suami untukmu. Ara menepuk punggung Zahra. Ia kembali duduk setelah menenangkan Zahra. Keduanya mulai akrab karena seringnya bertemu. Ara dan Zahra pun tak sungkan lagi berkelakar. Meskipun Zahra akan selalu tertindas jika mereka mulai saling sindir-menyindir. Bersambung.